wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gefty Optival, kelas 1A D3 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Padang, BP 190103009. Pada video ini, saya akan membuat video untuk tugas akhir matematika terapan. Tetapi sebelum saya memulai video ini, alangkah baiknya jangan lupa tekan tombol like dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mudah mendapatkan video selanjutnya. terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menekan tombol subscribe dan tombol like-nya, karena satu like dan satu subscribe dari kawan-kawan dan atau rekan-rekan akan mempengaruhi nilai tugas saya ini. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu tugas akhir matematika terapan dengan judul Persamaan Diferensial Orde 2 Aplikasi pada Rangkaian Listrik, karena sesuai dengan jurusan saya yaitu Teknik Listrik. Sebelumnya kita harus mengenal persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat suatu fungsi dengan turunannya. Sedangkan orde dari suatu persamaan diferensial adalah turunan tertinggi yang muncul pada persamaan diferensial. Persamaan diferensial orde 2 yang akan kita bahas yaitu adalah persamaan diferensial yang turunan tertingginya adalah pangkat 2. Pada persamaan diferensial orde 2 didapat rumus secara sistematis, yaitu Px tambah D kuadrat Y per Dx kuadrat tambah Ky dy per Dx tambah Rxy sama dengan Fx. Sedangkan persamaan diferensial orde 2 dalam bentuk umumnya yaitu Y double aksen tambah Pxy aksen tambah Qxy sama dengan Rx. Selanjutnya, pada persamaan diferensial terdapat persamaan homogen dan non-homogen. Pada persamaan homogen didapat rumus secara sistematis yaitu Px tambah D kuadrat Y per Dx kuadrat tambah Qx dy per Dx tambah Rxy sama dengan 0. Sedangkan non-homogen secara sistematis didapat rumus Px tambah D kuadrat Y sama dengan Dx kuadrat tambah Qx dy per Dx tambah Rxy sama dengan sin X. Sedangkan dalam bentuk umum persamaan homogen yaitu Y double aksen tambah AY aksen tambah BY sama dengan 0. Sedangkan non homogen Y double aksen tambah Fxy aksen tambah Gxy sama dengan Rx. Atau bisa kita pahami persamaan homogen Rx yaitu sama dengan 0. Sedangkan persamaan non homogen Rx tidak sama dengan 0. Pada persamaan non homogen terdapat metode koefisien tak tentu, yang dimana rumus-rumus ini, rumus pada YP pilihlah rumus-rumus yang pada YP yang serupa dengan Rx, lalu substitusikan ke dalam persamaannya. Mungkin kawan-kawan rekan-rekan bisa menghafal atau melihat tabel yang sudah ada ini. Selanjutnya kita masuk ke persamaan diferensial orde 2 aplikasi pada rangkaian listrik. Yang pertama yaitu rangkaian RLC. Rangkaian RLC seri dengan sumber baterai E atau volt digambarkan dengan pada gambar di bawah ini. Model persamaan rangkaian didapat dengan hukum tegangan Kirchhoff, yaitu VR tambah VL tambah VC sama dengan E. Berikut adalah gambar rangkaian RLC seri dengan rumus yang VR tambah VL tambah VC sama dengan E. VR adalah tegangan resistor yaitu R1, sedangkan VL adalah tegangan pada induktor L yaitu LdL per dt, sedangkan VC adalah tegangan pada kapasitor C yaitu 1 per C integral I dt. Selanjutnya diketahui bahwa I sama dengan dq per dt, dengan Q adalah muatan dalam kolom.
Model persamaan rangkaian dapat dinyatakan sebagai RL tambah L dl per dt tambah 1 per C integral I dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral, persamaan diferensialkan. Maka R tambah D per dt I tambah L D per dt dalam kurung dikali dl per dt tambah 1 per C integral D per dt I dt sama dengan D per dt E. Lalu didapat hasil L sama dengan D kuadrat I per D T kuadrat tambah R per DL per dt tambah 1 per C I sama dengan D per dt E. Model persamaan ini dapat juga dinyatakan dalam muatan QT, yaitu R dikali I tambah L dl per dt tambah 1 per C integral I dt sama dengan E. Didapat hasil R dq per dt tambah L d per dt dikali dq per dt tambah 1 C integral dq per dt dikali dt sama dengan E, di mana hasilnya adalah L d kuadrat q per dt kuadrat tambah R dq per dt tambah 1 per C q sama dengan E. Itulah rangkaian RLC seri. Selanjutnya yang kedua yaitu rangkaian LC seri. Rangkaian LC seri dengan sumber baterai E volt digambarkan pada gambar rangkaian LC seri dengan hukum tegangan Kirchhoff. Didapatkan model persamaan pada gambar rangkaian LC seri, yaitu dengan rumus VL tambah VC sama dengan E. Berikut adalah gambar rangkaian LC seri dengan VL sama dengan tegangan pada induktor L, yaitu L dl per dt, sedangkan VC sama dengan tegangan pada kapasitor C, yaitu 1 per C integral 1 dt. Dan diketahui bahwa I sama dengan dq per dt, dengan Q adalah muatan volume. Model persamaan rangkaian dapat dinyatakan sebagai L dl per dt tambah 1 per C integral 1 kali dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral, persamaan diferensialkan. Maka L d per dt dikali dl per dt tambah 1 per C integral d per dt 1 dikali 1 kali dt sama dengan d per dt E. Didapat hasil L d kuadrat I per dt kuadrat tambah C kali I sama dengan D per dt E. D kuadrat I per dt kuadrat didapat dari hasil D dikali D sama dengan D kuadrat I, sedangkan dt dikali dt sama dengan dt kuadrat. Model persamaan ini dapat juga dinyatakan dalam muatan QT, yaitu L dl per dt tambah 1 per C integral 1 kali dt sama dengan E, di mana hasilnya adalah L d per dt dikali dq per dt tambah 1 C integral dq per dt kali 1 dt sama dengan E, dan hasil akhirnya adalah L d kuadrat q per dt kuadrat tambah 1 per C q sama dengan E. Itu merupakan rangkaian LC seri. Selanjutnya kita contohkan dengan soal. Soal yang pertama, tentukan arus lengkap dalam rangkaian RLC seri di mana R sama dengan 16 ohm, L sama dengan 0,02 Henry, C sama dengan atau kapasitor sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 farad, dan E sama dengan 12 volt. Anggaplah bahwa pada saat 1 sama dengan 0, arus E sama dengan 0, dan muatan kapasitor Q sama dengan 0. Dan hasilnya penyelesaiannya adalah persamaan yang kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini, yaitu L d kuadrat Q per dt kuadrat tambah R dq per dt tambah 1 per C Q sama dengan ET. Dengan substitusi R sama dengan 10 ohm, L sama dengan 0,01 Henry, C sama dengan 3 kali 10 pangkat 4 farad, dan E sama dengan 3 volt.
maka diperoleh 0,02 D kuadrat Q per DT kuadrat tambah 16 DQ per DT tambah 1 per 2 kali 10 pangkat min 4 kali Q sama dengan 12 dan D2 Q per DT pangkat 2 D kuadrat Q per DT kuadrat tambah 800 D Q per DT tambah 250.000 Q sama dengan 600. Selanjutnya penyelesaian persamaan homogen. Persamaan karakteristik R kuadrat tambah 800 R tambah 250.000 sama dengan 0 mempunyai akar-akar R1 R2 sama dengan min 800 kurang lebih akar 640.000 tambah 1 juta per 2 sama dengan min 400 tambah kurang lebih 300 I. Sehingga penyelesaian homogen QH sama dengan E pangkat min 400 T atau C1 cos 300 T tambah C2 sin 300 T. Penyelesaian tak homogen QK sama dengan A, DQK sama dengan per DT sama dengan 0, D kuadrat QK per DT kuadrat sama dengan 0. Substitusikan QK sama dengan A, DQK per DT sama dengan 0, D kuadrat QK sama dengan DT kuadrat sama dengan 0 ke dalam persamaan D kuadrat QK per DT kuadrat tambah 800 DQK per DT tambah 250.000 Q sama dengan 600 dan menghasilkan QK sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 3 sehingga penyelesaian lengkapnya adalah QT sama dengan QK sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 3 tambah E pangkat min 400 T C1 cos 300 T dan tambah C2 sin 300 T. IT diperoleh dengan diferensial QT didapatkan IT sama dengan DQ per DT sama dengan min 400 E pangkat min 400 T C1 cos 300 T tambah C2 sin 300 T tambah E pangkat min 400 T kali min 400 C1 sin 300 T tambah 300 C2 cos 300 T. IT sama dengan E pangkat min 400 T min 400 C1 tambah 300 C2 cos 300 T tambah min 300 C1 kurang 400 C2 sin 300 T. Bila diberlakukan syarat awal T sama dengan 0, I sama dengan 0, Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 3 tambah C1 di mana C1 sama dengan min 2,4 kali 10 pangkat min 3. 0 sama dengan min 400 C1 tambah 300 C2 di mana C2 sama dengan 4C1 per 3 sama dengan min 3,2 kali 10. Jadi penyelesaian lengkap muatan listrik adalah QT sama dengan 10 pangkat min 3 dikali 2,4 kurang E min 400T dikali 2,4 cos 300T tambah 3,2 sin 300T. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 2. Jika pada contoh kasus LC1 di atas diketahui E sama dengan 250 volt, arus I0 sama dengan 0 dan muatan Q0 sama dengan 0, tentukan solusi khusus IT. Model persamaan jawabannya model persamaan rangkaian LC seri dalam fungsi QT yaitu D kuadrat Q per DT kuadrat tambah 1 per LCQ sama dengan E per L, yaitu D kuadrat Q per DT kuadrat tambah 25Q sama dengan 25. Yang pertama yaitu solusi homogen. Solusi yang didapat dari D kuadrat Q per DT kuadrat tambah 25Q sama dengan 25. Persamaan karakteristik dari persamaan diferensialnya yaitu R kuadrat tambah 25 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristiknya itu R1 R2 sama dengan kurang lebih I5. Penyelesaian persamaan diferensial homogen QH T sama dengan A cos 5T tambah B sin 5T
Solusi non homogen Rx sama dengan 25, QPT sama dengan K0. Substitusi QPT, K0 ke persamaan diferensial didapatkan D kuadrat Q per DT kuadrat tambah 25Q sama dengan 25 sama dengan, dan didapat hasil 0 tambah 25K0 sama dengan 25, dan hasilnya adalah K0 sama dengan 1 karena 25 dibagi 25. Penyelesaian khusus non homogen QPT sama dengan 1. Solusi umum lengkap, solusi homogen plus solusi tak homogen. QT sama dengan 1 tambah cos A 5T tambah B sin 5T. Substitusi nilai awal Q0 sama dengan 1 tambah A cos 0 tambah B sin 0. A sama dengan min 1. Jadi kita I sama dengan dQ per dt sama dengan min 5A sin 5T tambah 5B cos 5T. I 0 sama dengan min 5A sin 0 5B cos 0 ditambah 5B cos 0. B sama dengan 0. Jadi solusi khusus lengkap QT sama dengan 1 kurang cos 5T, IT sama dengan dQ per dt yaitu sama dengan 5 sin 5T. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 3, yaitu suatu induktor 2 Henry, resistor 16 ohm dan kapasitor 0,02 farad dihubungkan secara seri dengan satu baterai dengan GGL E sama dengan 100 sin 3T pada T sama dengan 0. Muatan dalam kapasitor dan arus dalam rangkaian adalah 0. Tentukan A muatan dan B arus pada T lebih besar daripada 0. Penyelesaiannya yaitu misalkan Q dan I menyatakan muatan dan arus sesaat pada waktu T berdasarkan hukum Kirchhoff, maka diperoleh persamaan 2dL per dt tambah 16I tambah Q per 0,02 sama dengan 100 sin 3T. Atau karena I sama dengan dQ per dt, maka D kuadrat Q per dt kuadrat tambah 8dQ per dt tambah 25Q sama dengan 20 sin 3T. Kemudian selesaikan ini terhadap syarat Q sama dengan 0, dQ per dt sama dengan 0 pada T sama dengan 0. Dan hasil akhirnya muatan yang didapat yaitu Q sama dengan 25 per 52 dikali sin 3T kurang 3 cos 3T tambah 25 per 52 E pangkat min 4T kali 3 cos T tambah 2 sin 3T. Kemudian arus yang didapat yaitu I sama dengan dQ per dt sama dengan 75 per 52 2 cos 3T tambah 3 sin 3T dikurang 25 per 52 E min 4T E pangkat min 4T dikali 7 sin 3T tambah 6 cos 3T. Mungkin itu saja video saya kali ini. Apabila terdapat kesalahan atau kurang jelas dalam pemahaman, mungkin bisa dikomen di bawah agar saya dapat merubahnya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe dan like, silakan subscribe dan like kembali. Karena satu subscribe dan like kalian akan mempengaruhi nilai tugas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.